sinilah kami umat milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami telah bernyanyi, memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah semua merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Aba ya Bapa. Engkau disukakan oleh umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu yang berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, disitulah Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Mari saudara Engkau berdoa saat ini. Berkata-katalah sama Tuhan. Berbicara sama Tuhan secara pribadi di dalam ibadah seperti ini. Karena janjinya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Nya, di situ Dia ada di tengah-tengah mereka. Dan kehadiran Tuhan, Dia merindukan setiap kita untuk mari datang. Engkau yang letih berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Datang dengan hati yang mengasihi Dia. Datang dengan segenap hati. Arahkan hatimu hanya kepada Dia, Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Aku berbicara kepada Dia secara pribadi. Ungkapkan isi hatimu. Berbicaralah sekarang. Jangan ada yang diam. Utarakan kerinduan hatimu di dalam ibadah seperti ini. Datang kepada Tuhan. Datang dengan segenap hatimu. Berseru kepada-Nya. Berfirmanlah ya Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan-Mu tinggal tetap. Bukakanlah pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kitab suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami pulang tidak sama waktu kami datang. Kami pulang dengan membawa seluruh berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menolak semua yang bukan datang dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari-hari libur, anak-anak sekolah, anak-anak semua yang sedang menuntut ilmu, ada hari libur. Tetapi di dalam ibadah tidak ada hari libur. Amin. Amin. Kita beribadah terus kepada Tuhan dengan segenap hati. Tadi saudara kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biar semua merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Waktu kita naikkan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan, seolah-olah kita membawa persembahan sesuatu kepada Tuhan, yaitu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan. Firman-Nya berkata, padahal Dia yang kudus, yang bertahta di atas pujian umatnya Israel. Tentu Israel secara rohani. Setiap kita yang ada di tempat ini, yang telah ditebus oleh darah anak domba, oleh darah Yesus Kristus, kita memuji dan menyembah Dia. Kita disatukan oleh karena kasih-Nya.
Saudara, satu dengan yang lain, mungkin ada yang belum kenal lebih jauh satu dengan yang lain. Coba tengok kiri kanan, kenal belum? Tapi bisa ketemu, itu karena kasih Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa dipertemukan di dalam kasih Tuhan. Kristus dia kepala, kita adalah tubuhnya. Saudara, satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, kita di tempat ini, ingat, tempat kita bukan di bumi, tetapi di surga. Amin. Nah, di tempat ini kita berlatih untuk supaya nanti dipindahkan ke surga. Untuk itu, bagi setiap kita yang ada di tempat ini, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal ke-10. 1 Korintus pasal ke-10 ayat 1 sampai dengan ke-15. Saya turun ke bawah ya. Israel sebagai satu peringatan. Dimulai dari ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Ini surat ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, mengingatkan tentang bangsa Israel. Kita di akhir zaman ini diingatkan untuk supaya kita memperhatikan apa yang telah terjadi atas nenek-nenek moyang dari sekian banyak manusia pada waktu itu, dari sekian banyak jumlah
Yang masuk ke tanah perjanjian berapa orang, saudara? 2 orang. Tidak masuk akal sebenarnya. Dari sekian banyak orang, tidak ditulis Alkitab berapa banyak, berapa ratus, berapa juta. Mungkin sekitar 2 atau 3 juta mungkin. Tapi yang masuk hanya 2 orang. Berapa jumlah kita di tempat ini? Belum ada 1000. Yang itu sekian banyak yang masuk cuma 2. Bagaimana dengan kita sekarang hari-hari ini? Waktu di dalam ibadah minggu yang lalu, hamba Tuhan mendapatkan ada roh kemarahan di sini. Tetapi kemarin sudah didoakan, sudah ditolak itu. Ada roh percabulan, ada porno, sudah ditolak itu. Tetapi kalau masih ada yang mengeraskan hati, kekasih Tuhan, ini waktu-waktu di mana Tuhan segera datang. Tanda-tanda itu sudah diberi. Jangan lengah. Alkitab berkata sama seperti zaman Nuh, demikian kedatangan hari anak manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, pesta pora. Sama seperti kejadian di 1 Korintus pasal 10. Mereka pesta pora juga. Mereka minum-minum juga. Akhirnya yang masuk hanya 2. Saudara, bangsa Israel menjadi perhatian. Menurut Paulus diberitakan kepada Korintus dan kepada jemaat di Korintus. Sekarang kita memperhatikannya. Padahal bangsa Israel ini mereka menerima kasih karunia dari Tuhan. Mereka yang diperbudak, mereka jadi budak di Mesir. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Mereka mendapat kasih karunia. Mereka mendapat pertolongan dari Tuhan karena kasih Tuhan. Bukankah hal yang sama Tuhan juga menolong saudara dan saya? Kita dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita dipilih dari sekian banyak jiwa yang ada di dalam dunia ini. Kita dipilih dari pasar dosa, dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kekasih Tuhan, bagaimana hari-hari ini tentang kehidupan saudara dan saya? Mari sungguh-sungguh kita perhatikan. Bangsa Israel ini mengalami hal yang tidak enak. Kita lihat ada penyembahan-penyembahan berhala, ada pemberontakan, ada menggerutu. Hal-hal yang pada umumnya juga bisa dialami oleh jemaat Tuhan. Tetapi saya tidak berharap ada jemaat Tuhan yang seperti hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang jahat. Jangan ada di tempat ini yang kedapatan memiliki hati yang jahat. Daud dia berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Daud dia menjaga hatinya untuk supaya kalau berdoa itu dijawab. Saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini juga mau kalau berdoa dan selalu dijawab oleh Tuhan. Amin. Saudara kalau berdoa pasti saudara mau kalau berdoa dan dijawab Tuhan. Di dalam Mazmur 66 ayat 18, jangan ada niat jahat. Daud berkata itu, seandainya ada niat jahat. Saudara, kalau niat jahat itu belum dilakukan perbuatan jahat. Apalagi kalau sudah melakukan perbuatan jahat, doa Tuhan pasti tidak mendengarnya. Bangsa Israel, kita lihat, mereka dibebaskan dari perbudakan. Mereka telah ditebus dengan darah. Kita baca di dalam Keluaran 12 ayat ke-13. Keluaran pasal 12 ayat ke-13. Sekarang gantian saudara yang membacanya dengan suara yang nyaring ya. Keluaran 12 ayat ke-13. Keluaran 12 ayat ke-13. Keluaran 12 ayat ke-13. 1, 2, 3. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah Tuhan di mana kamu tinggal. Darah itu akan lewat kamu, tidak akan ada tulah musnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kita tahu peristiwa ini adalah
peristiwa anak sulung Mesir mati. Ingatkan, harus taruh tanda darah di ambang pintu. Kalau jemaat ini, kalau umat bangsa Israel ini tidak menaruhnya, pastilah anak sulungnya juga bisa mati. Karena ini ketetapan peraturan yang diminta oleh Tuhan. Dan kita tahu bangsa Israel, bangsa Mesir, anak sulungnya mati semua, termasuk ternaknya yang sulung mati semua. Dan saudara dan saya, kita perhatikan bangsa Israel, mereka ditebus oleh darah. Ya. Selanjutnya mereka juga dibaptis di dalam Keluaran 14 ayat ke-19. Keluaran 14 ayat ke-19. 'Baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan umat Israel, berjalan di belakang mereka, yang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Sambung dengan ayat ke-29 dan 30. 29 dan ke-30. Tetapi Ya, 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berjalan ke tempat kering dan ke tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati. Jadi bagi yang pengertian tentang baptisan, saudara bisa mengerti arti baptisan itu sendiri. Diselamatkan, ya, dari perbuatan Mesir lewat laut itu. 1 Korintus pasal 10 ayat kedua. 1 Korintus pasal 10 ayat kedua. 1 Korintus pasal 10 ayat kedua. 1, 2, 3. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Amin. Jadi untuk menjadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Tadi kita sudah tahu, mereka diselamatkan dari Mesir, dari dunia ini. Waktu kita ambil keputusan untuk bertobat, memberi diri dibaptis, itu dipisahkan sesungguhnya. Tapi ingat, baptisan sendiri itu tidak menyelamatkan. Tetapi barang siapa tidak dibaptis akan dihukum. Itu firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat ke-16. Kita harus baca juga. Markus 16 ayat ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaan saya, ayat firman Tuhan hari ini sudah berapa ayat yang kita dengar? Halo? Berapa? Pasti lebih lah, 7. 1 Korintus aja, 1 Korintus 10 aja dari 1 sampai 15, sudah 15 ayatnya. Banyak sekali. Iya, ayatnya sudah berapa? Saya ajak saudara semua untuk supaya tangkap firman Tuhan. Saya pernah ingatkan, kalau seorang pendeta, dia datang, lebih enak sampaikan firman atau lebih enak bagi-bagikan uang. Setiap bicara sebab, uang aja. Kalau uang pasti nggak ada yang ngantuk-ngantuk. Mereka pasti nih, ditunggu nih, ini pendeta pasti lempar uang nih. Tapi kalau firman, sudah berapa? Cuma nggak ditanya sudah berapa anak-anak? Sudah berapa ya? Nggak tahu Pak Guru. Mari simak. 1
Saya bukan soal berapa banyaknya, tetapi tangkaplah supaya waktu kita pulang sungguh-sungguh tidak sama waktu kita datang. Amin. Tadi pagi saya sudah pesan kirimkan karena Yesus pernah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Mereka beribadah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Saudara, mari setiap kita sungguh-sungguh di tempat ini, ya, bangsa Israel dia dibebaskan dari perbudakan. Dia telah ditebus dengan darah. Dia juga telah dibaptis. 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-3. Saudara baca sekarang. Yang pegang multimedianya lagi pergi. Saudara yang nggak bawa Alkitab berarti sudah hafal atau tertinggal. Pokoknya Tuhan tetap sayang. Untuk besok, kalau ada kesempatan untuk beribadah, kalau belum hafal, bawalah kitab suci. Setuju apa enggak? Setuju? Amin. Kalau yang nggak bawa, pokoknya saya punya pikiran, saudara sudah hafal. Sebab kan tidak boleh berpikiran negatif toh. Pasti sudah hafal atau tertinggal. Minggu lalu tertinggal, minggu kemarinnya lagi tertinggal, lalu tertinggal, hari ini tertinggal. Wah, ini perlu dipertanyakan nih. Hari ini kita harus serius karena Tuhan segera datang. Langit dan bumi akan lenyap, yang tinggal hanya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sangat perlu. Katakan amin. Seberapa banyak yang mata uang saudara kumpulkan, itu akan berlalu. Percaya deh. Percaya, itu akan berlalu semua. Saya jumpa sama kawan. Dia seorang yang kaya. Dia berjumpa. Dia berkata, Pak Robert, saya punya mantu sakit sekarang. Dia baru melahirkan 7 hari. Usianya 25 tahun. Dan dibawa berobat ke rumah sakit di Singapura. Penyakitnya lebih berat dari virus E. coli. Virus E. coli aja sudah membuat mati. Sekarang dikatakan penyakitnya memiliki virus yang namanya HUS. Saya tidak tahu apa itu. HUS. Dan sekali suntik 35 juta. Satu kali suntik. Anak ini masih muda dan ginjalnya sudah rusak. Waktu ditanya, apakah nggak diobati ginjalnya? Percuma. Karena ginjalnya sudah rusak. Darahnya itu, plasmanya dimakan, saya nggak terlalu serius dengarnya. Pokoknya darahnya kurang terus. Yang berakibat ginjalnya jadi rusak. Jadi kalau diperbaiki ginjalnya, sedangkan produk darahnya ini nggak baik, tetap nggak berfungsi ginjalnya. Jadi diperbaiki darahnya. Dan sekali suntik 35 juta. Sampai dia berkata gini, Bapak ini berkata gini, 1 miliar memang nggak ada apa-apa kalau sakit. 1 miliar tidak ada apa-apanya kalau sakit. Saudara sehat di sini? Amin. Ucapkan syukur dulu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat. Amin. Sangat mahal. Sangat mahal. Dan saya dengar putranya, saya nggak sebut namanya ya, putranya dia tanam rambut 1.000. Satu rambut 200.000 dan tumbuh. Satu tanam 200.000. Saudara mandi sehari rontok berapa? Pernah hitung nggak? Coba lihat kalau nggak percaya, mandilah di baktip gitu, baktip ya.
Terus keringin, tapi dijagain rambutnya. Lihat berapa, hitung deh. Sehari saudara kolektor lebih dari 2 juta lewat rambut satu. Jadi saudara itu diberkati Tuhan luar biasa. Benar, luar biasa. Tapi seringkali kita lihat kekurangan. Kekurangan tuh, aduh kurang, nggak ada uang. Satu aja 200.000 loh. Satu nih 200.000. Saya sudah dengar, maka itu saya berkata ini. Saya tidak buat-buat. Benar-benar 1.000. Pak Nobu mau pasang berapa banyak? Ini kawan kita. Pokoknya Tuhan sayang kita. Amin. Yang 25 tahun itu waktu saya dengar, aduh, 25 tahun menderita seperti itu. Uang banyak tapi tak berdaya. Kekasih Tuhan, Tuhan ingatkan tentang setiap kita di tempat ini. Mungkin ini kali uang kita banyak, silakanlah. Saya kasih tahu, uang tidak bisa menyelamatkan. Uang tidak bisa menyelamatkan. Ada 2 orang, mereka pemain sepak bola. Mereka berjalan dan tersesat di daerah salju. Sudah tidak ada harapan. Tetapi dia ada sebatang kayu dan ada banyak uang di tas. Sudah tidak ada harapan, tapi dia ingat ada kertas di tas. Dolar demi dolar dibakar sampai datang pertolongan itu. Rupanya dia tahu, sekalipun uangnya banyak, tapi kalau nyawanya hilang, tidak ada gunanya. Dolar pun dibakar untuk jadi bahan penghangat. Uang tidak bisa tolong. Satu kali kita pasti dipindahkan. Tempat saudara dan saya bukan di bumi. Kasih salam dulu, tempat kita bukan di bumi. Kasih salam. Supaya sadar, supaya ngeh. Ayo, salam dong, jangan begini. Salam, nurutin aja sama pendeta. Kasih salam, tempat kita bukan di bumi. Ya, jangan sampai kita kerasa banget di bumi, jangan. Biar mobilnya apa deh. Pokoknya tempatnya bukan di bumi. Setiap siapapun juga yang namanya manusia itu pasti satu kali dipindahkan. Kalau saudara dan saya, Roh Kudus yang memimpin, saudara dan saya akan dipindahkan ke surga. Tapi kalau daging yang memimpin, roh jahat yang memimpin, tempatnya dipindahkan oleh roh jahat ke neraka. Bukan di surga, ke neraka. Sama-sama dipindahkan. Betul nggak? Halo? Jangan mangkrem. Kui kita tak di sini Tuhan. Gajian baru naik nih. Baru berkeluarga nih. Baru dapat uang nikmati mobil baru. Kalau sudah dipanggil pulang, tidak ada yang bisa tahan. Siapapun juga. Kemarin di Indonesia ada satu yang baru meninggal. Saya kalau nggak salah namanya Pak Jainuddin NZ. Akhirnya jadi MT. Mati juga. Siapapun bisa. Panggil pulang. Panggil pulang. Siapa yang kita turuti hari-hari ini? Roh Tuhan, Roh Kudus, atau roh jahat, daging? Diingatkan, ingat, harus dengan Roh Kudus. Dipindahkan. Tuhan itu mengingatkan setiap kita. Tadinya saudara giginya full, sekarang dipanggilin giginya dulu, pulang, ayo. Gigi saya udah banyak pulang ini. Pulang. Diingetin, Robert, gigimu udah pulang ya. Rambut juga diingatin. Rambutmu tadi hitam loh Robert, sekarang sudah mulai putih. Ada juga yang dicat supaya hitam terus. Kui kita tetap di sini. Itu terserah. Saudara, malu gak terhadap ini? Itu anggap aja sebagai sinyal. Waktunya sudah tinggal sedikit.
Tapi jangan anggap enteng mentang-mentang putih seperti Pak Riki saya ini. Oh dia pasti pulang dulu. Belum tentu loh. Belum tentu. Kasih salam kalau gitu, berjaga-jaga. Ayolah, kasih salam dulu dong semuanya. Supaya tenang ya, supaya tenang, berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu siapa dulu dipanggil. Yang penting saat waktu dipindahkan, siapa yang memimpin hidup ini. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, pastilah ke surga, pasti. Pasti. Bukan soal kaya atau miskin, bukan soal gemuk atau kurus, pendek atau tinggi, laki-laki atau perempuan, bukan. Siapa yang memimpin dalam hidup ini? Ya, bangsa Israel dia makan dan minum makanan yang sama di dalam 1 Korintus pasal 10. Kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat ketiga. 1 Korintus pasal 10 ayat ketiga dan keempat. Satu Korintus pasal 10 ayat ketiga dan keempat. Sekarang yang baca Grace sendiri, yang kuat suaranya. 1, 2, 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Iya, mereka semua sama-sama makan, sama-sama kebaktian, sama-sama beribadah, sama. Tetapi Alkitab berkata, sebagian dari mereka semua binasa. Jadi saudara ada di dalam gereja di tempat ini, ujilah diri saudara dan saya. Siapa yang memimpin hidup kita ini? Jangan rasa, oh saya tadi sudah ke gereja loh, saya sudah baca Alkitab loh, saya sudah berdoa loh, saya sudah bersaksi loh. Lihat siapa yang memimpin hidup kita ini, supaya waktu kita dipindahkan itu benar-benar sampai ke surga, di mana tempat janji Tuhan. Mereka makan dan minum hal yang sama. Mereka juga dipimpin oleh Roh Kudus. Bilangan pasal 11 ayat ke-25. Roh Kudus juga pernah memimpin mereka. Bilangan 11 ayat ke-25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi ada semua sama. Saudara dan saya juga dibaptis, ya, ditebus oleh Kristus dengan darahnya. Kita beribadah seperti ini, makan dan minum makanan yang sama, minuman yang sama, dan semua sama. Kita sudah ditebus, Israel juga ditebus, mengalami kasih karunia, juga mengalami kasih karunia. Jadi ini tidak cukup. Sudah mengalami kasih karunia dan ditebus, itu tidak cukup. Saudara, waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa berbuat dosa atau tidak? Ada pertanyaannya seperti itu. Waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara coba renungkan tentang Adam saat waktu diciptakan. Adam dan Hawa, apakah ada dosa pada masa itu? Tidak ada. Tapi dia bisa jatuh. Bisa jatuh. Maka itu di ayat ke-12 dari 1 Korintus pasal 10 dikatakan gini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan ada yang merasa diri kuat. Saya puasa 40 hari. Musa 2 kali 40 hari. Musa tidak masuk. Tidak ada yang boleh menganggap diri ini kuat. Tidak ada. Kalau mau kuat, Alkitab berkata, berdirilah teguh,
kuat di dalam Tuhan, harus di dalam Tuhan, dan setiap waktu tidak bisa ada kesempatan. Jangan main-main, sebab ini sangat serius. Sudah dikatakan harus perhatikan tentang Israel itu sebagai satu peringatan. Jadi semua kita di tempat ini, sekali lagi saya bersyukur Bapak dan Ibu Eko boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi hari ini uji diri kita. Yang pertama, jangan membangkitkan amarah Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat ke-16, jangan membangkitkan amarah Tuhan. Ibrani pasal 3 ayat ke-16. Kalau saya tanya sudah berapa ayatnya? Hitunglah, hitung berkat Tuhan satu persatu. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Mereka membangkitkan amarah Tuhan, berbuat jahat. Saudara, tentang hati, saudara harus jaga hati dengan sedemikian rupa. Kalau beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan firman Tuhan di tempat ini, untuk supaya kita memiliki hak penuh memasuki kerajaan kekal. Saudara ingat yang pertama apa? Tambahkan imanmu dengan, kalau tanya dolar pasti tahu sekarang berapa. Bat lagi berapa? Bat lagi bagus Pak, karena si ini jadi Perdana Menteri. Hal-hal yang sementara jangan sampai lebih kuat daripada perkara kekal. Katakan amin. Ini serius saudara, sangat serius. Kita harus perkara kekal itu menjadi fokus nomor satu. Tambahkan kebajikan, dari imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Waktu saya di dalam perjalanan pesawat, saya lagi duduk gini, terus saya ditepuk, gitu. Saya nengok, dia minta diri saya gitu. Padahal itu waktu tidak lagi ikat pinggang, lagi boleh bebas-bebas. Saya duduk tegak gitu. Terus kan pikiran, ini orang lagi bebas, kenapa gua mau nurut begini, kan gitu. Kalau saya tidak tahu ayat itu, pikiran saya bisa membuat hati saya jadi nggak enak. Tapi karena saya tahu ayat firman Tuhan itu di dalam 2 Petrus pasal 1 itu, kasih kepada semua orang. Kalau jemaat BIC minta, Pak Robert tolong dong tegakin, udah otomatis dia tegakin. Tapi kalau belum, bukan nggak kenal gitu, rasakan enak aja nih. Tapi karena saya tahu ayat itu, saya jadi tenang. Dia mau berpikiran macam-macam jalan, saya tolak itu. Kasih kepada semua orang. Jadi saya tetap teduh, karena ada firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada firman Tuhan, suami sama istri bisa tancap gas, masing-masing keras pakai gigi satu dulu. Pertama pelan, kedua tinggi, mulai panas. Kenapa pulang telat? Mata lu lihat telat, gua pulang jam berapa? Terus gigi tingkat. Tapi kalau tidak ada firman, dia akan puncak. Tapi kalau ada firman, kasih istrimu, tunduk kepada suamimu, jadi rukun lagi. Amin. Jemaat Tuhan di sini punya firman Tuhan, ada tertanam pasti. Sebab dari wajahnya ini mantap, murah hati, senyum. Jangan cuma di sini aja, tapi waktu praktek di luar, itu juga wajahnya juga harus sama dong. Jangan cuma seperti di sini, seperti shalom, tapi waktu di luar, nah adalah di sini wajahnya cukup bertahan. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka itu kemarin di dalam belajar saat teduh itu membuat hari lepas hari
kita full, sama seperti BB dicas itu loh. Siapa yang nggak pernah cas BB-nya? Pasti dicas, supaya apa? Connect terus. Kalau nggak dicas, hilang. Nggak ada saat teduh, bisa daging yang timbul. Nah, jangan membangkitkan amarah Tuhan. Saudara bisa renungkan perbuatan apa yang membuat Tuhan marah. Yang kejahatan Tuhan tidak suka. Kalau Tuhan berbicara, kita nggak mendengar, Tuhan tidak suka. Yang kedua, jangan berbuat dosa. Di dalam Ibrani 3 ayat 17. Tolong Pak. Ibrani 3 ayat 17. Jangan berbuat dosa. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Saudara, tahun 2011 adalah tahun multiplikasi dan promosi. Bangsa Israel selama 40 tahun dimurkai oleh Tuhan karena berbuat dosa. Multiplikasi dan promosi. Kalau ada kesalahan dan dosa, ini kesulitan untuk mengalami multiplikasi dan promosi. Saya kemarin di Jakarta, saya melayani di penjara imigrasi di Kalideres. Di sana ada banyak warna-warna kulit, karena dari berbagai bangsa di sana. Saya melayani, mereka nggak mengerti bahasa Indonesia, tapi ada beberapa yang mengerti bahasa Indonesia, dan satu yang menerjemahkan. Wah, dia bisa menerjemahkan bagus untuk kawan-kawannya. Waktu saya berkhotbah, dia terjemahkan. Nah, orang-orang ini tidak ada harapan untuk keluar, karena negaranya gak kenal sama dia. Ada satu orang Chinese, tidak punya saudara, tidak punya diakui sama negaranya. Jadi sudah sekian tahun dan sudah bisa bahasa Indonesia, tapi dia terus melayani yang bagi-bagi Alkitab. Sudah lama saya melayani pelayanan di penjara-penjara. Jadi kalau orang yang sudah di penjara itu ibadahnya mulai agak serius, terkecuali yang baru masuk. Kalau yang baru masuk masih gini-gini, wah ini ketahuan baru masuk nih. Tapi kalau yang sudah gini-gini, sudah lama nih. Benar-benar. Pelayanan di Nusa Kambangan, tadi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya bukan untuk membandingkan. Setiap kita masuk, itu hadirat Tuhan luar biasa. Kehadirannya. Mereka bernyanyi itu benar-benar rasanya beda, sangat beda. Sangat beda. Beribadah di dalam ruang SMS pasir putih namanya. Sistem maksimum security. Jadi gak akan pernah bisa lompat. Gak bisa, karena pagar kawatnya sekian tinggi dan berlapis pintunya. Gak mungkin bisa lepas lagi. Tapi mereka yang ada di dalam adalah orang-orang yang mayoritas sudah divonis hukuman mati. Ada beberapa yang sudah divonis hukuman mati. Ibadahnya sangat beda. Apakah karena takut mati ya? Tidak. Karena mereka bertobat dan mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus sekalipun ada di dalam penjara. Waktu saya sampaikan firman Tuhan di imigrasi, pintu itu akan terbuka. Saya berkata seperti itu. Wah, pengharapan besar dong. Pintu, siapa yang nggak mau orang lagi di penjara? Saudara nggak usah di penjara deh, nggak usah keluar rumah aja coba kira-kira. Awas saya keluar rumahnya, tapi nggak suka, disetrap gitu loh. Nggak di penjara, tapi di dalam rumah aja. Ini di penjara. Saudara, waktu saya berkata ini terbuka, tapi tentunya supaya terbuka, jangan lakukan kesalahan dan dosa dong. Yeremia 5 ayat 25, kesalahanmu menghalangi dan dosamu menghambat semua yang baik datang kepadamu. Jadi ada kesalahan dan dosa, itu multiplikasi dan promosi nggak akan pernah bisa alami. Sekalipun 2011 tahun multiplikasi dan promosi,
Terus kita pikir gini, wah, gembala kita sudah kasih tahu, pasti kita alami terus berbuat salah dan berbuat dosa. Yeremia 5 ayat 25, pasti berlaku. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik datang kepadamu. Jadi kalau saudara masih ada kesalahan dan dosa, coba lihat aja, pasti kebentur-kebentur, pasti kebentur-kebentur. Ya, jangan diukur dengan yang sementara, tapi lihat yang kekal itu loh, perkara yang kekal. Kalau bisa duduk sampai presiden direktur, puji Tuhan, tapi itu sementara. Yang kekal itu yang roh. Manusia roh kita ini yang kekal. Waktu saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan, siapa yang memimpinnya? Waktu saudara bersaksi, siapa yang memimpinnya? Ini yang kekal. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti beda. Buahnya pasti beda. Saudara, di dalam pelayanan bisa selisih paham. Bisa, bukan nggak bisa. Paulus juga pernah ada selisih paham, tetapi tidak berkelanjutan. Stop dan berdamai. Roh Tuhan itu yang membawa damai. Jadi semua kita hamba-hamba Tuhan di tempat ini bisa selisih paham satu dengan yang lain, tetapi tidak bertahan. Begitu ngelihat aja udah sebel, gua sebel sama dia, gua nggak mau sama dia. Jangan seperti itu. Jangan izinkan daging yang memerintah, tapi izinkanlah Roh Kudus yang memerintah. Amin. Jangan membuat Tuhan marah. Jangan berbuat dosa lagi. Yang ketiga, jangan berontak. Di dalam Ibrani 3 ayat ke-18. Ibrani pasal 3 ayat ke-18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Mereka berontak, tidak mau nurut. Apa yang disampaikan tidak mau nurut, berontak. Manusia itu suka menganggap dirinya sendiri bijak. Rasanya semua dirinya tahu, yang lain serba tidak tahu. Tuh dia begitu, rasanya kita tahu, berontak. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Saat waktu Tuhan Yesus mengalami hal yang tidak enak, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana saudara, satu dengan yang lain saat waktu selisih paham? Apa yang ada dalam pikiran kita? Oh, dia sengaja tuh, dia maluin saya tuh, dia sengaja, dan kita terus pegang. Padahal Yesus katakan ampuni. Ampuni karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pikirannya, enggak, dia tahu Tuhan, dia sengaja, Tuhan, dia sengaja. Terserah. Waktu kita tidak taat, pasti kita berontak terhadap kebenaran. Jangan ada jemaat Tuhan yang berontak terhadap kebenaran. Sebab Tuhan mau selamatkan semua orang tanpa terkecuali. Amin. Semua orang. Dan saya sangat percaya Tuhan mau memakai, memberi kesempatan bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, untuk ada jiwa-jiwa lewat pertobatan Bapak dan Ibu. Lewat pertobatan kita, Tuhan memberi kesempatan untuk kita membawa jiwa-jiwa datang. Tuhan pasti mau. Tetapi kalau hati kita menuduh, bagaimana kita bisa melayani orang sedangkan hidup kita nggak pas? Hati itu menuduh. Hati itu menuduh. Maka itu ambil satu keputusan. Yang terakhir, yang pertama, jangan membangkitkan amarah Tuhan. Yang kedua, jangan berbuat dosa. Yang ketiga, jangan berontak. Yang terakhir, jangan tidak percaya. Ibrani ketiga ayat ke-19. Ibrani ketiga ayat ke-19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Padahal mereka sudah ditebus, sudah dipindahkan, ada darah, ada tanda darah, ada dibaptis, ada dipimpin sama Roh Kudus, tetapi mereka tidak percaya. Akhirnya tidak masuk tanah perjanjian. Binasa
di padang gurun. Tuhan tidak merancang yang jahat. Uji diri setiap kita.